Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanah Fitriani dengan NIM 212410101009 dari kelas Sistem Basis Data A. Mungkin kita langsung masuk. Di sini saya akan menjelaskan persoalan atau soal yang diberikan terkait dengan modul modul 06 dan modul 05. Yang pertama, di sini kita diminta untuk di modul M05 kita disuruh mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key gunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikomunikasikan dan dijadikan sebuah primary key. Oke, implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M05 DDL. Kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Jadi ini persoalan yang kedua yang saya maksud di awal tadi. Pertamanya kita akan menyelesaikan persoalan di modul M06 terlebih dahulu. Jadi kita disuruh meminta mengimplementasikan dari ERD. Oke, kita mungkin akan zoom-nya di sini. Di sini sebelum kita membuat datanya, membuat tabel, kita harus mengetahui mana aja dasar yang harus dibuat terlebih dahulu. Jadi cara menentukannya itu, di sini kita lihat mana sih yang punya many, mana yang one. Kita harus bisa mengetahui hal tersebut. Di sini yang one itu ada, di sini warna saya udah beri warna biru. Jadi di sini yang one itu ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, dan nomor 4. Di sini ada jenis barang, lab, dosen, dan juga UKM. Warna yang dua ini warna orange. Jadi yang berkaitan sama si RD sama tabel jenis barang itu mana sih yang berkaitan dengan tabel lab itu yang mana? Jadi jenis barang itu terkait dengan barang, lab juga terkait dengan barang, lab terkait dengan kepala lab, dosen terkait dengan kepala lab, UKM terkait dengan kegiatan. Jadi di sini setelah kita menentukan langkah pertama yaitu menuliskan yang bersifat one, yang kedua itu yang mempunyai relationship dengan si tabel yang berstatus one. Lainnya nomor 3 itu baru kita yang terakhir yang diperlukan itu apa? Di sini ada peminjaman, ada pengembalian, dan di sini ada item peminjaman. Oke, kalau kalian mau tahu mana sih yang harus dikerjakan dulu di antara nomor-nomor yang warna hijau ini antara 1, 2, dan 3, cara tahunya itu gini. Nah, di sini kan misalnya kita mau bikin item peminjaman dulu. Kita nggak bisa bikin ini dulu. Kenapa? Karena di sini tuh membutuhkan ID pengembalian dan juga ID peminjaman. Jadi kita tidak bisa membuat tabel item peminjaman terlebih dahulu. Kita harus mendahulukan peminjaman dan juga pengembalian. Oke, mungkin kita langsung masuk ke Postgre. Langkah pertama, ini ada jenis barang, ada lab, ada dosen, ada UKM. 4 ya? Iya, 4. Lihat tabel jenis barang. Jenis barang ID itu small serial. Constraint-nya small serial primary key. Yang menjadinya varchar 50.0, keterangannya teks. Jadi kalau not null itu berarti harus diisi, sedangkan teks itu boleh diisi, boleh enggak. So kita jalankan. Oke. Mungkin saya simpan dulu ya. Saran baru kita. Nah, so kita masuk sini ada lab, kita juga harus simpan saran. Jadi di lab ini juga kita juga harus meng-create tabel lab. Di sini ada lab ID, ada nama, ada deskripsi, small serial. Kenapa sih kita di sini
lebih memilih pakai small serial daripada integer, karena kalau small serial kita tidak perlu menginputkan lagi ID dari awal gitu. Jadi dia otomatis ID dari si labnya. Setelah itu ada nama menggunakan varchar 50 not 0, maka harus diisi deskripsinya status menggunakan teks. Kemudian dosen, kayak tabel dosen, private tabel dosen itu dosen ID-nya menggunakan small series, NIP-nya menggunakan varchar 20, namanya menggunakan varchar 50. Ini NIP itu bisa menjadi unique primary key. Jadi itu nama not 0, berarti harus diisi. Lalu ada UKM, create tabel UKM. Oke, tabel UKM di sini juga menggunakan small serial. Di sini sebenarnya serial itu ada 3, ada small serial, ada serial, dan big serial. Itu tergantung banyaknya data yang kita butuhkan untuk pada saat proses pengimputan. Jadi di sini saya menggunakan small serial karena menurut saya proses penginputan data dari UKM dan data-data yang lainnya tadi itu juga tidak terlalu besar. Langkah kedua ada barang, ada kepala lab, ada kegiatan, aslab. Oke, barang. Di sini barang itu mempunyai many, makanya dia harus dikasih constraint foreign key dan reference. Mari. Oke, jadi barang itu barang ID-nya small series menggunakan primary key, nama serinya varchar, deskripsinya teks, lab ID itu lab ID itu merujuk ke ID dari lab. Jenis barang ID juga merujuk ke ID jenis barang. Di sini kita menggunakan constraint. Kita menentukan foreign key. Kita kasih nama foreign key lab ID. Sebenarnya bebas, kalian mau kasih nama apa aja, bebas. Senyaman kalian aja. Foreign key-nya lab ID untuk merujuk ke lab ID-nya. Referensinya itu lab untuk ke lab ID. Constraints kita menggunakan di sini kenapa ada 2, karena dia mempunyai many 2 biasanya. Ini kita lihat ya di soal barang, di sini ada 2 many, makanya dia banyak 2 kali. Constraint FK jenis barang ID, foreign key-nya jenis barang, foreign key sebagai foreign key di sini, dan referensinya itu merujuk ke jenis barang, merupakan jenis barang yang merujuk ke jenis barang ID. Berarti. Oke. Begitu juga dengan ini. Kepala lab di sini menggunakan semua serial, dosen ID, lab ID dan dosen ID, dan dia mempunyai atribut itu ada status, ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Di sini dia tidak punya primary key, jadi sesuai dengan soal yang tadi. Ini pada tabel persimpangan di tabel peminjaman untuk primary key gunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan sebuah primary key. Jadi kita akan mengombinasikan menjadi sebuah primary key. Jadi di sini kepala lab itu berhubungan dengan lab dan juga tabel dosen. Di sini kita ada lab ID dan dosen ID. Kita yang membuat. Kalian terserah mau ngasih nama apa. Gitu. Jadi primary key-nya itu kita ambil dari lab ID dan dosen ID. Kegiatan ini sebenarnya sama juga, kegiatan semua serial sebagainya.
Slab, di sini juga sama menurut semua serial. Serial ada constraint-nya, foreign key dan reference juga. Ini kurang lebih sama antara tadi yang satu dengan tabel yang lain ya. Di sini kalau kalian masih bingung antara constraint, foreign key, sama reference, itu lihat aja dari tangan, dari menu-nya. Seberapa banyak menu yang menempel pada tabel tersebut. Langkah ketiga, ini tabel. Ini ada default ya, maksud dari default mungkin kalian ada yang belum tahu. Jadi kalau default itu bawaan dari sistemnya. Jadi kita tidak perlu menentukannya, langsung sistem yang akan menentukan. Juga sama constraint dan sebagainya. Pada pengembalian, create tabel pengembalian, ada item peminjaman, create tabel item peminjaman. Di sini mungkin yang paling banyak ya, yang tadi kita harus membutuhkan ID sebelumnya, makanya dia ditaruh di akhir. Seperti itu. Oke, ini yang kita masuk ke insert data. Insert into apa sih fungsi insert into? Jadi insert into itu untuk kita memasukkan instance ke atributnya menggunakan insert into. Insert into jenis barang. Jadi kita memasukkan data ke tabel jenis barang untuk atribut nama jenis dan keterangan. Jadi ini harus urut. Misalnya kalau di sini nama jenis, maka ya kita harus masukin nama jenisnya dulu. Habis itu keterangan, baru kita masukkan keterangan. Di sini keterangan tadi bersifat teks, maka boleh diisi, boleh enggak. Kita run dulu. Kita ini ada mouse, ada komputer, ada router, udah sesuai. So, insert into nama lab. Nama lab dengan untuk atribut, nama, dan deskripsi. Sekarang, oke, udah sesuai. Insert. Insert into dosen, kita membutuhkan NIP dan nama dosennya. Dan kita harus di sini harus hati-hati ya, karena di sini kan banyak menu-nya. Jadi ID yang satu dengan ID yang lain itu saling terkait. Jadi kita harus memperhatikan ini ID yang mana, ini ID lab, ini untuk ID lab ini untuk barang yang mana, seperti itu. Kita harus memperhatikan hal tersebut. Jika salah, maka tidak bisa di-run, tidak bisa di-run. Ini udah sesuai. Ini ini ada error insert update barang pilot nomor 4. Di sini itu nggak ada nomor 4. Di sini nggak ada nomor 4. Kita lihat dulu di sini barang ya. Oke, lab ID. Oke. Lab ID. Kita lihat ke lab. Ini lab ID itu ada 1, 2, dan 3, makanya 3. Oke. 5. Oke. Nah, ini saya harus memperhatikan benar-benar. Jadi ini ID-nya juga otomatis karena di default. Ini juga ada insert into kepala lab, saran, insert into nama kegiatan. Di sini ada atribut nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, OKM, ID. Berarti kita harus memperhatikan OKM, ID-nya. Itu ID-nya yang digunakan itu berapa. Jadi kita harus memasukkan sesuai ID-nya. Sekarang ini berhasil. Selanjutnya berhasil, ada insert tuh aslab, udah masuk, udah mulai. Insert into peminjaman.
Ini pengembaliannya. Kalau pengembalian, insert itu item peminjaman. Ini paling banyak ya ID-ID-nya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ID yang satu dengan ID ini. Ini kenapa nggak bisa 10 nih? Ada yang salah nih. 10. 10, 11, 12 ya berarti. 10, 11, 12 itu ya apa? Barang-barang ID. Jadi kita harus lihat nih di ID barang tuh seperti apa sih? ID barang. Bentar, ID barang. Nah, ini lagi ID barang yang tadi juga salah ya. Oh ya, udah di run. Nah, ini 789. Ini 789 nih, kita harus ganti 7 8. Oke, maaf. 8 di sini 9. Ini kita coba run. Hasil, nah udah bisa. Jadi harus benar-benar perhatikan ya ID-nya. Dan udah bisa semua, bisa dijalankan semua, bisa di-run satu-satu. Mungkin pembahasan selanjutnya terkait modul 0 dari modul 05. Jadi selanjutnya ada persoalan atau latihan yang selanjutnya ada di modul 05. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat DDL untuk membuat ERD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data yang baru. Lalu ketentuan selanjutnya dia kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang not 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka defaultnya nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut akan ditolak. Jadi, selanjutnya. Tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan atau tidak bisa masuk ke sistem. Isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data, kemudian menggunakan query builder, lalu tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer menyewa mobil tersebut. Nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa, nama-nama sopir, serta nama customer yang pernah disopiri. Ini kita bisa di sini langsung masuk ke RD-nya. Di sini sudah jelas ya. Oke, di sini ada ERD. Yang pertama yang harus dilakukan itu nyari yang nggak punya many. Jadi di sini yang bersifat Tuhan itu ada pabrikan, ada tipe, bentar. Ada tipe, oke. Di sini tadi ada tipe, ada sopir dan ada peminjam. Ya, di sini ada pabrikan, ada peminjam dan ada sopir. Yang untuk tipe dia memiliki mobil memiliki dan juga penyewaan memiliki mobil. Dan untuk statusnya kita udah di sini udah tertera ya. Ini ada integer, ada yang pakai string. Jadi kita tinggal menaruhnya di Postgres. Ini gini. Jadi langkah awal tadi pabrikan bersifat one. Jadi kita harus meng-create tabel pabrikan. Di sini ID pabrikan menggunakan serial. Dia menggunakan serial dengan status primary key.
nama pabrikan menggunakan varchar 100 dan dia not null. Dan nama pabrikannya juga bisa menjadi unit. Oke, tabel sopir. ID sopir serial menggunakan primary key, nama sopir varchar 100 dan not null, alamat varchar alamat juga menggunakan varchar 100 not null, tarif harian menggunakan integer not null, nomor telepon varchar 20 not null. Selanjutnya ada kayak tabel peminjaman, ID peminjam itu menggunakan serial dengan primary key, nama peminjam menggunakan varchar 100 not null, alamat juga menggunakan varchar 100 not null, nah telepon varchar 20 not null. Jadi tadi kan di soal dibilang kalau null itu boleh diisi, boleh enggak, sedangkan not null itu harus diisi. Jadi memang not null itu merupakan ketentuan, jadi kita harus mengisi atribut tersebut. Langkah kedua, untuk langkah kedua tadi kita harus nyari, kita udah buat yang when, sekarang lanjutnya kita buat yang many. Yang punya many siapa aja? Ada tipe, ada mobil, sama ini ada tipe, ada mobil, sama ada penyewaan. Habis itu kalau kalian bingung mau bikin yang mana dulu, mau bikin yang tipe dulu, mau bikin yang mobil dulu, atau buat penyewaan dulu, itu kita lihat ya di sini. Misalnya kalau kalian mau buat penyewaan dulu, di sini penyewaan itu butuh apa? Di sini dia akan merujuk ke mobil, ada ID mobil. Jadi kalau kita belum bikin mobil, maka kita tidak bisa membuat tabel penyewaan. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu di sini, maka kita harus membuat tipe, baru mobil, karena mobil juga terkait dengan tipe. Di sini ada ID tipe, mempunyai relationship. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Jadi urutannya yaitu ada tipe, ada mobil, dan ada penyewaan. Jadi ada tipe, ada mobil, ada penyewaan. Oke, tipe, ID tipenya serial, menggunakan serial primary key. Yang tipe menggunakan varchar 100 not null, keterangan varchar 100 default. Default itu kayak langsung dari bawaan dari sistemnya. Jadi saat kita keterangan itu nanti kalau kita tidak mengisi, maka akan muncul tanpa keterangan seperti itu. ID pabrikan integer not null. Constraint-nya kita menggunakan FK itu foreign key. Kita menggunakan tipe, kita menamainya dengan tipe ID pabrikan. Foreign key-nya ID pabrikan menuju ke ID pabrikan. Referensinya itu dari pabrikan, dari ID pabrikan. Mobil, create tabel mobil. ID mobil itu ada serial, menggunakan serial primary key, warna menggunakan varchar 100 not null, tahun menggunakan integer not null, harga sewa menggunakan big integer not null. Kita di sini sesuai dengan soal, ada range harganya. Jadi range sewanya itu antara 200 sampai 600 ribu, dan apabila kurang dari ketentuan harga sewa tersebut, maka tidak bisa diinputkan dalam sistem. Harga sewa big not null, kita menggunakan check untuk mengecek apakah sudah sesuai data yang akan diinputkan dengan ketentuannya. Jadi di sini ada check. Habis itu harga beli menggunakan big integer not null, ID tipe juga integer not null. Constraint-nya itu kita kasih nama foreign key mobil tipe. Foreign key-nya itu dari ID tipe, referensinya itu kita mau tipe dari si ID tipe. Penyewaan, kita tabel penyewaan, ID penyewaan itu serial menggunakan primary key, tanggal sewa menggunakan default now. Kenapa kita menggunakan default? Jadi sesuai ketentuan soal, default itu jadi kita menyesuaikan sistem. Misalnya sistem sekarang tanggal 4, sekarang tanggal 14 bulan 4 2022, maka nanti tanggal sewanya sesuai hari dimasukkan data tersebut, seperti itu. Jadi mengikuti sistem.
Hari sewanya varchar 00, tujuannya varchar 100 00, tanggal pengembalian not 0, ID mobil integer not 0, ID sopir integer, ID peminjam integer not 0. Di sini kita constraint, karena kenapa sih harus ada constraint check sama n gitu? Karena mereka itu mempunyai relationship many, jadi kita harus menggunakan constraint check dan n. Constraint kita cek tanggal pembelian, habis itu ceknya, oh maaf, kenapa sih kita harus menggunakan constraint foreign key sama reference? Karena dia itu punya relationship, jadi harus menggunakan ketiga ini. Di sini ada constraint cek tanggal pembelian sesuai yang tadi, kita harus mengecek tanggalnya. Dan sesuai di soal itu kan ada paling lama 5 hari dan paling sedikit 1 hari, jadi kita membuat sebuah cek tanggal pengembalian kurang dari sama dengan hari ini, intervalnya 5 hari ke depan, sampai 5 hari ke depan. Tanggal pengembaliannya lebih dari hari ini, jadi sehari dari hari ini sampai dengan 5 hari ke depan, seperti itu. Di sini juga ada constraint foreign key sama reference. Kenapa kok ada 3? Kenapa? Karena di sini menu-nya dia ada 3. Ini menu cuma 1, di sini juga menu cuma 1. Jadi kita cuma pakai 1. Tapi di sini kenapa 3? Karena dia memiliki menu sebanyak 3. Oke, mungkin sama seperti yang tadi, ketentuan constraint check, constraint foreign key sama reference-nya. Mungkin kita langsung insert data. Ini sebenarnya langkah ketiga ya. Ini insert data, ini langkah ketiga insert data. Jadi gini, kita insert itu fungsinya untuk memasukkan data pada atribut. Jadi tabel pabrikan di sini atributnya ada nama pabrikan. Bisa kita masukkan di sini ada Nissan, ada Suzuki, ada Daihatsu. Mungkin kita akan run. Oke, di sini. Kita bisa lihat Nissan, Suzuki, Daihatsu dia sudah mempunyai ID pabrikan otomatis karena di sini kita menggunakan serial. Itu ada yang insert into sopir. Jadi semua tabel itu harus memiliki insert-nya. Jadi kita harus menginsert satu persatu dan sesuai ketentuannya masing-masing tabel harus menginput sebanyak 3 data. Kita mungkin di sini hanya saya akan mencoba run saja. Nih, sudah selesai, sudah bisa berjalan dengan baik. Karena di sini, oke, kita coba satu persatu dulu. Setelah sudah selesai semua, kenapa di sini kita juga harus memperhatikan ID kan saling terkait mereka karena memiliki sebuah relationship. Jadi saat menginsert atau memasukkan sebuah data, kita juga harus memperhatikan atau berhati-hati apakah sudah sama ID pabrikannya ataupun ID-ID yang lain, atau pokoknya harus saling bertautan. Mungkin itu penjelasan saya terkait dari persoalan IRD sewa mobil dan laboratorium. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.